sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini Ustadz berada di Kompleks Candi Ijo di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya marilah kita simak video pembelajaran. Baik, kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pasar. Tentu pasar secara fisik sudah kalian sering lihat, sudah sering kalian amati, atau mungkin kalian pernah juga ke pasar, baik pasar tradisional, pasar modern, atau dalam perkembangannya sekarang sudah menuju ke pasar online. Nah, sebenarnya pasar itu apa? Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Namun dalam pengertian yang lebih umum lagi, ada pasar yang memperjualbelikan modal yang kita sebut sebagai bursa saham. Kemudian ada juga pasar yang memperjualbelikan tenaga kerja yang kemudian kita sebut sebagai bursa tenaga kerja. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang pasar output, yaitu pasar barang dan jasa. Kemudian fungsi pasar secara umum adalah sebagai pembentuk nilai harga, karena di pasar terjadilah tawar-menawar untuk menentukan harga. Kemudian pendistribusian, karena di pasar tempat mendistribusikan barang dari penjual atau produsen konsumen, dan sebagai tempat untuk melakukan promosi barang. Penggolongan struktur pasar menurut strukturnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama disebut sebagai pasar persaingan sempurna, yang kedua disebut pasar persaingan monopolistik, yang ketiga disebut pasar monopoli, dan yang keempat disebut sebagai pasar oligopoli. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna dengan ciri utama adalah banyaknya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah homogen atau sama persis. Kemudian yang ketiga adalah pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Artinya pembeli dan penjual bebas untuk melakukan transaksi, baik menjual maupun untuk membeli. Kemudian yang keempat adalah pembeli dan penjual mengetahui informasi pasar. Artinya informasi pasar adalah informasi yang diterima oleh pembeli atau penjual tidak tersekat oleh suatu hal apapun. Mudahnya dalam contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memperjualbelikan beras, pasar yang memperjualbelikan mangga, pasar yang memperjualbelikan apel, dan lain sebagainya. Yang penting barangnya adalah homogen atau sama persis, dan baik pembeli atau penjual bebas untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan barang-barang tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri pasar monopoli. Di sini saya sampaikan sebagai sebuah contoh adalah PT PLN dan PT Pertamina, di mana di dalam struktur pasar monopoli hanya ada satu produsen atau satu penjual, kemudian pembelinya berjumlah banyak, penjual sebagai penentu harga atau price maker, di mana penjual lah yang menentukan harga sehingga pembeli tidak bisa menentukan harga, dan ada hambatan yang besar bagi produsen baru apabila ingin memasuki pasar yang terstruktur secara monopoli. Kemudian selanjutnya adalah ciri pasar oligopoli. Ciri pasar oligopoli sebagai contoh adalah pasar provider penyedia layanan jaringan untuk telekomunikasi, misalnya Smartfren, XL Axiata, Telkomsel, dan T-Indosat Uridu. Ciri-cirinya adalah barang yang diperjualbelikan homogen terdiferensiasi, artinya bahwa pada dasarnya barangnya itu sama, hanya saja punya karakteristik tersendiri. Kemudian hanya ada beberapa penjual, ada banyak pembeli, dan penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Karena apa? Karena penjualnya
berjumlah terbatas, biasanya di bawah 10 penjual atau 10 produsen. Dan ada hambatan produsen baru apabila ingin memasuki pasar yang terstruktur secara oligopoli. Selanjutnya adalah ciri pasar persaingan monopolistik. Pasar inilah yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan homogen terdiferensiasi juga, terdapat banyak penjual dan pembeli. Inilah yang membedakan dengan pasar oligopoli, di mana pasar persaingan monopolistik penjualnya banyak dan pembelinya juga banyak. Penjual bisa sedikit mempengaruhi harga, dan karena jumlah penjualnya banyak dan barangnya homogen terdiferensiasi, maka terjadi persaingan yang ketat, terutama melalui iklan dengan tujuan untuk mempengaruhi calon pembeli. Kalau sebagai contoh adalah pasar persaingan monopolistik untuk sabun maupun sampo. Dari merek-merek ini sudah bisa kalian lihat, inilah yang disebut sebagai homogen terdiferensiasi. Cukup sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.